Buat kamu yang dengan sengaja atau enggak mengeklik video ini, aku pengen nanya ke kalian. Kamu pernah gak sih ngerasain rindu atau kangen sama seseorang yang levelnya udah tinggi banget? Sampai pengen banget gitu buat ketemu. Pengen banget buat nanya kabar, untuk lihat wajah dia, atau bahkan sampai pengen meluk dia karena saking kangennya. Tapi di sisi lain, kamu ngerasa kayak feelingless dan jadi mikir, apa orang kayak gue pantas ya buat kagumin dia? Kayak selain ada harapan, tapi jauh di sana tuh juga ada kekhawatiran akan kehilangan juga. Kalau kamu mempunyai salah satu ketakutan tersebut, sama kok gue juga. Justru itu, di Kamis yang spesial minggu ini, gue akan membahas tentang insecure dalam mencinta di cerita sebelum tidur kali ini. Karena video pertama cerita sebelum tidur gue kan ngebahas tentang insecure namun secara umum. Nah kali ini gue akan hanya memfokuskan pada segi romansa aja. Karena waktu gue ngebaca komen-komen di sana tuh pada bagus-bagus banget. Dan ada salah satu komentar yang paling banyak di like, yang pas gue baca tuh gue langsung tertampar dan bilang, oh iya juga ya. Dan bunyi komentarnya adalah seperti ini. Level insecure paling tinggi adalah merasakan tidak pantas untuk siapapun. Jadi, karena komentar tersebut juga gue mikir kayak, mungkin ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan talks ini, membutuhkan encouragement ini, untuk lebih bisa percaya sama dirinya sendiri dan bisa lebih appreciate apa yang sudah diberikan sama Tuhan. So, shall we start? If you are searching for this topic, baby, please listen carefully, cause we will deep dive together. Gue Bagas dengan cerita sebelum tidur, menemani kalian mengudara dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Sebelum kita lanjut ke topik utama, izinkanlah gue bertanya nih ke kalian, bagaimana kabar kalian di hari Kamis minggu ini? Apakah sudah lebih baik, sudah lebih lega dari Kamis minggu sebelumnya? Apakah sudah ada kabar baik? Please ya komen di bawah karena gue pasti bakal bacain komen kalian satu persatu. Dan kalaupun untuk teman-teman yang mungkin ternyata memburuk atau ada kabar yang kurang baik, please let me know juga ya, karena kita biar sama-sama terhubung aja. Kalau aku sendiri sih lagi biasa aja sih. Kadang paginya bisa baik banget, siangnya bisa baik aja, malamnya bisa gak baik-baik aja. Karena ya kita sama-sama tahu di masa pandemi kayak gini, itu tuh mood jadi gampang berubah dan it's also okay. Dan itu hal yang normal kalau itu juga terjadi pada kalian. Ya udah, kita langsung lanjut aja ya. Teman-teman, bicara tentang mencinta dan dicinta, kamu pernah ada di posisi yang mana nih? Mungkin sebagian dari kita lebih banyak mengalami proses mencinta tanpa balik dicintai mungkin. Kadang aku berpikir, bagaimana ya rasanya dicintai itu? Dicintai orang yang dari awal kita cintai gitu loh. Karena banyaknya orang-orang kayak kita tuh hanya dicintai oleh seseorang yang memang pada dasarnya kita gak suka. Nah gimana nih rasanya dicintai sama orang yang kita suka juga, bakal seindah apa? Namun bagaimana kalau ternyata kita mencintai seseorang yang begitu istimewa di mata kita dan di mata orang lain, dan itu hanya akan membuat kita feelingless atau insecure. Nah yuk kita bahas. Sebelumnya aku pernah sedikit-sedikit senggol masalah ini di topik di podcast Kita dan Waktu episode 17 yang berjudul Jatuh Paling Aman. Kalau kalian mau dengerin podcastnya setelah ini aja ya. Nanti aku sertakan linknya di description box. Jadi yang pertama, mencintai itu tulus. Karena kalau kita sudah menemukan ketulusan juga kepercayaan, mau berjalan kemanapun juga rasanya bakal akan sangat menenangkan. Iya gak sih? Apalagi sama seseorang yang kita sayang. Namun bagaimana untuk kita-kita yang masih sering insecure dengan orang yang kita cintai? Mungkin fisik mereka yang terlalu indah, terlalu cantik, atau terlalu tampan dipandang oleh mata kita. Jadi menimbulkan beberapa perkataan yang mungkin gak enak sampainya di telinga kita. Kayak semisal,
ih kok si A mau jalan sih sama lo. Gue tahu banget si B itu deserve better than her. Dia bisa cari yang lebih cantik kok dan everything similar like that. Perkataan-perkataan yang gak enak tuh muncul di telinga kita gitu. Pertama, kalau memang dia orang atau tipikal teman hidup asik, teman hidup yang baik, dia gak akan ngurusin hal itu kok. Dan karena yang pertama, jatuh cinta itu gak selalu tentang fisik. Dan yang kedua, jatuh cinta karena personality juga isi kepala tuh jauh lebih mengagumkan. Dan yang ketiga, saat nanti lo tua, ya semuanya bakalan berubah juga kan. Jadi yang tadinya cantik atau tampan pun juga bakalan hilang gitu loh. Semua juga akan berubah pada masanya. Jadi chill aja teman-teman, just be yourself. Oh iya, aku juga mau bilang terima kasih for someone yang udah mungkin lagi dengerin ini. Makasih banyak ya yang karena kamu tuh udah gak memaksa aku dan gak meminta aku untuk berubah. Dan kalaupun kamu mau berubah pun, please banget, semoga itu berdasar untuk kemauan di diri kamu sendiri. Untuk kamu sendiri ya. Kalau kamu berubah untuk mereka atau untuk orang lain, nanti once they left, apakah kamu akan kembali jatuh di fase sebelumnya? Coba deh kamu renungkan. Oh iya guys, aku mau bilang maaf kalau misalkan kalian mendengar suara hiruk pikuk, karena aku merekamnya memang di awal pagi. Ini pukul 4.37 pagi, habis sahur. Jadi kalau misalkan ada suara ayam berkokok, suara tetangga yang sedang memulai harinya, jadi please minta maaf ya. Kita lanjut. Terus tips selanjutnya yang mungkin untuk kamu yang lagi mencari pasangan, carilah pasangan yang atau seseorang yang bisa menghargai kamu apa adanya, kamu yang sesungguhnya, yang bisa appreciate kalau kamu memang gak mau pakai ini dan itu, lebih memilih buat kasih uang ke ortu daripada untuk perawatan misalnya, untuk lebih memilih menjajanin adik-adik atau keponakan dan menomorduakan dirinya sendiri. Karena mereka melakukan hal tersebut pasti ada alasannya kan. Jadi cari seseorang yang memang bisa respect akan hal-hal kecil kayak gitu. Kalau misalkan dia sudah bisa merespect hal-hal kecil kayak gitu, percayalah di hal-hal besar juga dia bakalan respect juga kok, yakin. Dan jatuhlah pada seseorang yang tepat, yang love language-nya itu bikin mood kamu selalu semangat. Misalnya, wah kamu cantik banget pakai ini, wah kamu kelihatan keren banget pakai kaos itu, wah sepatu ini tuh ternyata cocok banget di kamu, gak salah waktu itu aku saranin ini gitu. Bukan mereka-mereka yang berusaha jahatin kamu di balik tameng kata-kata seperti ini. Misalnya, kamu cantik deh, tapi akan lebih cantik kalau kamu pakai bla 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 bla. Nah, berarti sebenarnya kamu gak cantik dong, iya gak sih? Please banget, kata-kata kayak gitu tuh abusive banget. Kayak memang terdengar, aku kan pacar kamu, aku kan pengen kamu terlihat lebih gini-gini. Itu gak akan sehat untuk hubungan kedepannya, dan kamu merasa akan selalu dituntut untuk menjadi orang lain. Jadi gak bakal sehat juga di kamu. Jadi kamu tuh jadi demanding terus, jadi terus apa gue gak cukup ya buat dia. Sebenarnya bukan gak cukup, cuman dianya aja yang gak bisa menghargai kamu. Jadi ya kalau nemu orang-orang kayak gitu, left them aja deh. Jatuh cintalah sama seseorang yang kalau kamu bersamanya, kamu merasakan nyaman dan ketenangan, juga keindahan cinta itu sendiri. Kamu bisa berbagi cerita A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Pokoknya kalau lagi sama dia tuh, yang tadinya kamu sedih, ngelihat wajah dia tuh bisa bikin kamu bahagia. Ya, karena untuk apa juga berdua kalau yang ada bikin kita hilang senang dan menimbulkan banyak kesedihan. Kalau gitu mending sendiri-sendiri aja, gak usah pacaran kan. Jadi jatuh cintalah sama seseorang yang juga jatuh cinta sama personality kamu. Jadi kalau ada seseorang di dekatnya yang mungkin lebih cantik, lebih tampan, lebih keren, lebih cool, lebih lebih lemah lembut atau lebih macho, tenang aja. Karena personality semengagumkan itu tuh cuman punya kamu seseorang gitu pemiliknya. Bukan tentang dia yang kalau sama kita tuh justru bikin diri kita merasa kurang, bikin kita tuh selalu ngeliat ke kaca, ih kok gue gini banget sih gitu. Jadi kita malah bukannya bersyukur tapi insecure gitu, merasa harus tampil lebih, merasa harus effort banyak banget, merombak banyak hal dari diri kita, tembel sana sini. Please ya, jangan lakuin itu, karena itu akan
lambat laun merubah jati diri kamu dan merubah jati diri kita. Karena kalau kita membicarakan tentang fisik, please teman-teman, gak bakalan ada ujungnya. Yes, I know, pasti banyak dari kita yang mungkin juga mempertimbangkan hal itu kan. Kalau misalkan kita pengen glow up misalnya, seperti yang ada di TikTok zaman sekarang, glow up check gitu. Gak apa-apa juga, tapi berubahlah untuk diri kamu sendiri gitu. Jangan berubah karena orang lain, karena ketika orang lain itu sudah mendapatkan orang lainnya, apakah kamu akan melanjutkan perubahan kamu tersebut? Gak ada yang bisa menjamin kan? Tapi selalu ingat bahwa tidak selamanya fisik menjadi nomor satu dalam urusan cinta. Ada mungkin banyak orang yang menomorsekiankan hal itu dan mengedepankan isi hati serta isi kepala masing-masing. Jadi buat kamu yang sebelumnya feeling less hanya karena your appearance, hey, kamu itu berharga banget nih. Biar aku yang mewakilkan ya. Kamu itu berharga banget, dan sudah seharusnya kamu berterima kasih pada Tuhan karena sudah memberikan hati yang indah, hati yang lapang, hati yang luas untuk kamu menapaki jalan hidup yang berat ini. Perihal ditinggalkan hanya karena fisik, bukan kamu yang jelek, karena pada dasarnya gak ada yang jelek kok di kolong bumi ini. Mungkin itu semua karena semesta pengen jauhin kamu dari hal-hal yang mungkin bisa aja kedepannya tuh nyakitin diri kamu nantinya. So mungkin sekian dari aku dulu pribadi, semoga di talks kali ini tuh ada banyak yang bisa teman-teman ambil. Please note, jangan berubah hanya demi seseorang, tapi berubahlah karena kemauan kamu sendiri. And last but not least, buat teman-teman yang insecure sama pasangannya, hey, just be yourself. Sebenarnya pasangan kamu juga bangga kok punya kamu. Sebenarnya pasangan kamu juga senang bisa ada di samping kamu. Karena buat cari yang cantik atau yang ganteng tuh udah bertebaran banget di masa sekarang. Tapi untuk cari yang benar-benar bisa pengertian, cari yang benar-benar bisa sabar ya, dan jujur itu udah langka banget. Jadi jadilah seseorang yang seperti itu. Kalau memang kamu sudah percaya diri, kamu udah ngerasa, oh ya gue udah cukup cantik kok, gue udah cukup ganteng kok, kamu tinggal upgrade personality kamu supaya kamu tuh bisa lebih glow up dari orang-orang yang bikin TikTok glow up check. Gitu aja sih mungkin dari aku. Topik kali ini seru banget meskipun singkat. Semoga seperti tadi ada yang bisa diambil. Terus berbuat baik dan tebar hal baik. Sayangi orang yang kamu sayangi sepenuhnya dan hadirkan rasa cinta kasih yang bukan selalu tentang fisik. So, habis ini jangan lupa untuk dengerin podcastnya yang tadi, Jatuh Paling Aman, ataupun podcast-podcast lainnya. Karena gue bikin podcast di Spotify itu setiap hari Selasa dan Sabtu. Jadi di malam minggu juga update. Kalau di sini kan setiap hari Kamis aja. Jadi kalau misalkan kalian yang kangen suara gue, bisa main-main ke Spotify, podcastnya namanya Kita dan Waktu. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gue Hello Bagas buat ngeliatin tulisan-tulisan gue. So, gue Bagas pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.